Menyapa kita semua dulu, Shalom. Bolehkah anak-anak muda ini maju agak depan? Anak muda, siapa yang merasa anak muda? Shalom. Ya, tanpa terasa atau terasa ya. Kalau saya tanpa terasa, kita sudah sampai di penghujung tahun ini. Ya kan ya? Ini Desember dan ini minggu pertama dari kita masuk ke bulan Desember. Bapak Ibu, mari saya ajak kita sejenak, kita saat teduh, mari syukuri apa yang engkau mau syukuri pagi ini di hadapan Tuhan untuk 1 tahun yang sudah kita jalani bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita pakai waktu ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk apa saja yang kau ingat yang sudah Dia lakukan dalam hidupmu 1 tahun ini. Yes Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, karena kalau bukan Tuhan kita tidak ada sampai di penghujung tahun ini. Bersyukur untuk pemeliharaan, bersyukur untuk pengampunan, bersyukur untuk penyertaan. Bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Allah yang hidup. Kami bersyukur kepada Allah yang menyatakan dirinya kepada kami tiap-tiap hari. Yang menyatakan rahmatnya kepada kami tiap-tiap hari. Ketika kami bangun pagi, kami melihat lagi matahari terbit. Kami melihat lagi penyertaan-Mu. Kami melihat lagi pertolongan-Mu. Kami melihat lagi kehidupan itu. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup. Kami bersyukur kepada Allah yang mengasihi kami. Kami naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Berkatkan hatiku,
hanya pemeliharaan Tuhan. Tidak hanya kebaikan di hari-hari kami, tapi diri-Mu sudah Engkau berikan bagi kami. Semua Tuhan, semua yang ada padamu, bahkan diri-Mu Kau curahkan, darah-Mu Kau curahkan bagi kami. Terlalu ajaib dan terlalu besar yang Kau lakukan, hanya supaya untuk kami hidup Tuhan. Hanya supaya kami bisa hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan anaknya, Yesus. Karena Dia berikan anaknya.
yang miskin diperkaya oleh Allah kita. Karena perbuatannya, karena perbuatannya pada katakan kiri yang lemah berkata, aku sudah kuat. Yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada katakan syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepadanya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini ucapan syukur kami. Kami mau beria-ria di dalam Engkau, bersuka cita karena pribadimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan berdiri, kita mau memuji Allah kita karena keajaiban dan kedahsyatannya dalam hidup kita. Siapa yang menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, mari kita sorakan bersama-sama.
memberi hidup kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kau kenal kami siapa. Kau tahu rancangan apa yang sudah Kau tetapkan bagi setiap kami ya Tuhan. Skalanya baru.
kami untuk senantiasa boleh melihat kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami mau membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, dan biarlah kasih karunia daripada Tuhan yang memampukan kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, demikian juga dengan seluruh umat-Mu yang akan mendengarkannya. Kami sama-sama dimampukan oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengerti dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Ini kami Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan-Mu, kami akan menikmati firman Tuhan. Semua kita yang percaya katakan amin. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Ya. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, ini shalom juga buat yang mengikuti lewat Zoom. Sama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 dimulai ayat yang pertama sampai yang terakhir. Sampai ayat yang ke-20. Sudah dapat 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Kalau sudah dapat, kita akan baca bergantian. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja.
Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa akan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya, puji nama Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita. Ya, ini sebuah kontroversi antara perwira dengan 4 orang kusta, gitu kan? 4 orang kusta ini tentunya sudah dibilang kusta, dan juga tadi dibilang di situ mereka hanya duduk di pintu gerbang. Artinya mereka tidak punya aktivitas lain selain meminta. Tidak ada pekerjaan yang baik bagi mereka. Berbeda dengan seorang perwira tadi, punya status, punya kedudukan, tetapi ketika ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa, dia dengan logika dia, ya nggak salah juga gitu kan, dengan logika dia, dengan cara berpikir dia, ini nggak mungkin, kalaupun sampai langit terbuka, masa iya? Situasi dan kondisi kami ini sangat-sangat tidak baik saja, seperti itu. Ya. Tapi mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita belajar dari keempat orang penyakit kusta ini. Ya, kalau kita bicara tentang from zero to hero, tentu kita sudah sering mendengar, betul? Dan tokoh-tokoh Alkitab sudah banyak. Contoh seperti Daud, gitu kan, dari anak yang sangat tidak dimungkinkan untuk menjadi raja, dia menjadi seorang raja.
Esther, tahu? Esther bukan anaknya Pak Kiseng. Kisahnya Esther tahu? Ya kan? Yatim piatu ada dalam pembuangan, tetapi akhirnya menjadi seorang ratu. From zero to hero. Bahkan kalau kita baca kitab Yosua pasal yang kedua, di situ ada wanita yang pekerjaannya dikatakan sundal. Siapa namanya? Kan baca Alkitab toh? Halo? Siapa namanya? Rahab. Ya kan? Perempuan sundal katanya. Tapi mari kita lihat bahwa sekalipun Rahab dikatakan perempuan sundal, tetapi penulis kitab Yakobus itu mensejajarkan Rahab yang perempuan sundal itu dengan Abraham yang adalah bapak orang beriman. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya. Bahkan di kitab Ibrani, Rahab disejajarkan dengan tokoh-tokoh iman. Padahal pekerjaannya hanya menyelamatkan 2 orang pengintai Israel. Begitu kan? Halo? Ya ini karena kebiasaan di rutan atau sempaja jadi sering berinteraksi. Iya. Itulah kenyataan bahwa sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, gitu kan. Tapi saya memberikan judul renungan kita pada pagi menjelang siang ini, From Zero to Survive. Agak keren sedikit. From zero to survive. Dari yang tidak ada, dari yang nol menjadi survive. Survive di sini bukan karena di buku tabungannya itu limitnya sudah nyaris tidak bisa tertulis lagi. Survive di sini bukan berarti kita sedang banyak investasi di A, di B, di C, gitu kan. Tapi mari kita belajar bersama-sama bagaimana dari nol tapi kita tetap bisa survive. Ya. Saya percaya kita tidak sama dengan keempat orang kusta ini. Kalau dari sisi posisi, cakep-cakep, cantik-cantik semuanya, ya kan, segar-segar semuanya. Tapi juga mungkin kita tidak lebih daripada sang perwira yang punya pangkat jabatan lebih daripada perwira ini. Setuju? Halo? Setuju? Tapi bagaimana kita tetap survive di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sedang kita alami ini. Dikatakan ada 4 orang yang berpenyakit kusta. Saya coba cari-cari penjelasan penyakit kusta itu. Ternyata dia penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta juga dikenal sebagai lepra atau penyakit Hansen. Dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera praba. Itu menurut Google. Selanjutnya nanti boleh bertanya kepada Ibu Cincia. Sebagai tim medis, orang medis, ada juga Ulen, ada juga Bu Uli, itu kan nanti tanya sama mereka yang lebih paham. Tapi yang pasti, yang jelas ketika di masa PL, penyakit kusta ini adalah penyakit yang bisa dikatakan dia dikucilkan. Bahkan untuk datang beribadah bersama-sama jemaah Israel pun tidak boleh. Karena dia harus diasingkan di satu tempat, dikurung dan
sebagainya. Bahkan ketika dia ada di luar, dia harus teriak-teriak menyatakan dirinya adalah seorang najis. Artinya supaya tidak ada orang yang bisa menyentuh dia atau yang tidak menyentuh dia dengan sembarangan. Karena ketika seseorang menyentuh dia, dia pun menjadi najis. Itulah yang dikatakan dengan kusta ini. Ya, waktu saya masa-masa SD, kami tinggal namanya di satu tempat, kalau yang Sumatera Utara mungkin tahu, namanya Belawan. Dulu masih kecamatan, mungkin sekarang sudah menjadi kabupaten tingkat 2. Ada namanya Pulau Sicanang. Ya, dekat-dekat juga dengan lokasi kami, rumah kami. Di Sicanang itu ada 2 tempat yang sering diwanti-wanti sama oleh orang tua untuk tidak masuk ke sana. Satu adalah Komplek Dharma Wanita. Tahu ya Komplek Dharma Wanita? Halo? Lokalisasi, nah itu dia, lebih tepatnya. Yang kedua adalah tempat para orang-orang kusta ini ditempatkan, sehingga kami dilarang untuk ke sana. Jangan sampai masuk ke sana, gitulah kira-kira, mengantisipasi itu. Nah, ternyata sekarang ini penyakit kusta itu bisa disembuhkan ya, Bu ya? Bisa disembuhkan, jadi bukan penyakit menular seperti yang kita pernah alami sampai seperti kayak apa ya dulu ya, 2019 sampai 2022 dengan COVID, betul? Begitu paranoidnya banyak orang, ya apalagi seperti saya berapa kali kejadian ketika masa-masa COVID itu, pas ngantarkan makanan ke customer, itu kan, uangnya dia masukkan ke amplop, kemudian dia pakai tampi ya untuk nampi beras, dia taruh di situ amplopnya, dia sodorkan, Pak uangnya ada di dalam, makanannya taruh aja di tampinya. Saya lakukan, tapi saya sambil senyum-senyum gitu kan. Ini uangnya bagaimana? Saya tahu kalau itu uangnya pas, ya kan? Oke, uangnya pas. Terus, kalau saya nanti belanja lagi, apakah saya bilang, Bu, ini uangnya pas? Kan nggak mungkin. Jadi kayak apa ini ngambilnya ini? Ya sudahlah, dalam nama Tuhan Yesus, hitung masukkan kantong, slide, pergi. Satu kali juga, pas dapat orderan gitu, awalnya ditelepon nggak mau diangkat, di chat nggak mau dibalas. Begitu saya sudah beli, saya geser gitu ceritanya, baru dia bilang, dia telepon saya, Pak uang saya sekian, nanti kembaliannya masukkan aja ke dalam kantongannya, terus uang saya nanti saya letakkan di sini. Kenapa Bu? Karena saya lagi diisolasi mandiri. Ya Allah, itu kan, kenapa nggak dari tadi gitu? Deg-degan juga jadi akhirnya. Kenapa kok terus terang gitu kan? Santai aja tadinya, maunya jangan ngomong gitu kan, supaya saya tidak deg-degan dan enak gitu. Sampai di sana, Pak ini uangnya, saya siram pakai dispenser ya, seperti itu ya, disiram. Lah kok basah banget gitu kan, ini terus gimana lagi ini? Sampai basah kayak gini, aduh Tuhan. Hak saya bilang, ke dalam tangan-Mu lah Tuhan, aku serahkan nyawaku. Karena bingung gitu kan, ada orang yang sampai seperti itunya. Nah, tapi sebenarnya kusta itu ya nggak gitu-gitu banget sih gitu kan. Tapi pada masa itu, ya ini ceritanya kepada masa itu, bukan ke saat ini. Kalau saat ini memang sudah bisa diobati. Tetapi pada masa itu orang kusta ini dikucilkan. Mereka dianggap tidak berharga, tidak bisa membuat sesuatu yang punya nilai. Karena mereka harus teriak-teriak,
saya najis, saya najis, saya najis. Itulah yang harus mereka lakukan di tengah-tengah kondisi yang ada. Bahkan kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, itu ternyata ceritanya lebih mengharukan lagi karena di situ sudah terjadi kanibal. Anak dipotong untuk menyambung hidup. Itulah kondisi yang ada pada saat itu. Saya yakin percaya kita belum sampai seperti itu. Amin. Kita belum sampai separah itu kondisinya. Amin. Halo. Halo. Demikianlah kenyataan yang terjadi pada masa itu. Tapi bagaimana keempat orang kusta ini akhirnya mereka survive, ya kan? Itu yang penting kita pelajari. Di 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 4 itu dikatakan 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Keempat orang ini di tengah-tengah situasi yang ada, di tengah-tengah keadaan kondisi kehidupan mereka, bahkan juga dengan situasi yang saat itu terjadi adalah antara Israel dengan orang Aram itu sedang berperang. Di satu sisi dalam kota itu sudah ada kelaparan, maka semuanya itu mereka timbang-timbang, mereka pikirkan matang-matang, mereka pikirkan dengan baik-baik, dan akhirnya mereka mengungkapkan sebuah pernyataan. Kalau kita diam-diam di sini saja, maka kita akan mati. Karena mereka memahami bahwa tidak akan ada orang yang akan datang untuk memberikan mereka makanan. Tidak akan ada orang yang akan memberikan mereka sedekah. Maka kita akan mati di sini. Kalau kita masuk ke dalam, apalagi di sana saja sudah ada kelaparan yang begitu luar biasa. Satu-satunya kita harus keluar dari tempat ini, kita pergi ke wilayah orang Aram yang sedang berkemah. Sambil teriak-teriak najis, najis, gitu kan kira-kira kan. Kalau mereka membiarkan kita hidup, maka kita hidup. Kalau memang mereka akan memanah kita, menombak kita, memang waktunya kita mati. Tetapi daripada mati konyol di sini, tidak bisa berbuat apa-apa di sini, adalah lebih baik kita di sana, ke sana pergi. Tetapi kita kalaupun mati di sana, maka kematian kita sedikit matinya mati syahid. Kan kita kira-kira begitu. Karena suasana perang. Saya mau katakan bahwa situasi boleh saja tidak enak. Kondisi dan keadaan kita boleh saja tidak mumpuni saat ini. Tapi biarlah logika kita, cara berpikir kita itu tetap rasional. Amin. Untuk kita bisa survive, maka logika kita itu harus bisa rasional dengan baik dan benar. Supaya kita bisa mengambil keputusannya adalah keputusan yang memang itu adalah keputusan yang terakhir, yang bisa dinilai dengan nilai yang lebih baik. Itulah yang dilakukan oleh keempat orang ini. Jadi mereka tahu keadaannya, ini keadaan sedang tidak baik banget, sangat-sangat sulit. Bahkan kondisi kita ini adalah orang yang terpinggirkan, orang yang terkucilkan, orang yang mungkin tidak dianggap
Itu kondisi bagian kita. Tapi bagaimana kita tetap survive? Dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Rasional mereka masih berjalan dengan baik, dan akhirnya mereka memilih untuk pergi ke perkemahan orang Aram. Amin. Dengan kata lain bahwa kondisi dan keadaan bukanlah sebuah penghalang untuk kita bisa bertindak dengan baik, berpikir dengan baik, dan juga akhirnya bertindak dengan benar. Amin. Amin. Iya, kemarin di acara kami di Rutan Sempaja, pas diskusi, ada seorang bapak yang sangat-sangat belum bisa menerima kenapa dia ada di situ. Tetapi dia cerita, dia bilang bahwa ketika dalam proses putus sidang, dia sempat mengatakan kata-kata, Pak Jaksa dan Pak Hakim boleh-boleh saja menghukum saya lebih daripada kesalahan yang saya lakukan. Tapi ingat bahwa hukuman di akhirat nanti itulah yang lebih murni dan lebih adil. Wah, ketika saya dengar itu, hebat juga nih Bapak. Jadi saya katakan sama dia, Pak, saya yakin kalau bukan Tuhan yang menolong Bapak, kalau bukan roh Tuhan yang ada pada Bapak, maka Bapak tidak akan mampu untuk mengatakan pernyataan itu. Di satu sisi Bapak sedang mendapatkan putusan hakim untuk kesalahan yang Bapak lakukan, tetapi di sisi lain Bapak bisa mengingatkan para petinggi-petinggi tersebut bahwa ada hukuman di akhirat nanti. Logika dia masih berjalan, logika dia masih digunakan dengan rasional sehingga dia pun mampu untuk menyampaikan seperti itu. Hanya sayang dia belum bisa menerima kenyataan, gitu kan? Ya walaupun masih dalam diskusi panjang, ya semoga dia bisa menerima kenyataan dan akhirnya bisa menerima bahwa itulah realita hidup yang harus dia terima. Karena pas diskusi tersebut ada yang juga mantan dari situ tanya-tanya juga, jadi Bapak selama menjabat gimana Pak? Bapak baik-baik saja kah dalam jabatan Bapak? Atau ada bengkok-bengkoknya? Itulah cerita ini kan. Dan dia jujur berkata, ya dulu karena saya pejabat kurang apa gitu kan, saya tidak mencari perempuan, tapi perempuan yang datang ke saya, iya, karena jabatan. Jadi akhirnya kami mengatakan bahwa inilah akumulasi daripada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang pernah Bapak lakukan, maka ini endingnya. Jadi harus terima. Kalau Bapak masih menjabat, kalau Bapak masih berkuasa pada sampai saat ini, mungkin kejahatan Bapak lebih lagi. Kejahatan Bapak makin tambah-tambah lagi. Tetapi juga mungkin hukumannya enggak di penjara, tapi langsung game over atau koid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begitu. Dia masih mikir-mikir. Ya, terus kita berdoa supaya para warga binaan ini juga bisa memahami kenyataan yang mereka hadapi, gitu kan. Dan ini juga sebagai peringatan juga atau sebagai warning juga kepada kita semua bahwa kehidupan kita ternyata bisa-bisa saja kita baik, bisa-bisa saja kita lurus, bisa-bisa saja kita terus ada di track recordnya Tuhan, tapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang menyenggol kita, ada orang-orang tertentu yang mungkin sekali mensliding kita, tapi bagaimana suasana hati kita, suasana pikiran kita untuk
menghadapinya, supaya kita tetap survive. Amin. Ya, jadi kalau kita lihat keempat orang ini benar, kondisi fisiknya adalah orang-orang yang perlu dikasihani, adalah orang-orang yang perlu mendapatkan belas kasihan dari orang lain, tetapi dia punya logika yang lebih baik dibandingkan dengan perwira tersebut. Perwira tersebut sangat-sangat tidak memungkinkan bagi dia, sekalipun dia adalah orang Israel, mereka yang sudah mungkin percaya kepada Allahnya Israel, tetapi ketika kondisi keadaan yang sangat-sangat tidak memungkinkan bagi dia, bahkan dia berkata enggak mungkin, kalaupun Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, itu tidak akan terjadi. Itulah yang kadang-kadang antara logika kita dan iman harus berjalan seiring. Amin. Logika kita dan iman kita harus berjalan seiring. Di Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, kita bersyukur kalau kita terus digalakkan untuk membaca Alkitab, ya kan? Membaca Alkitab, terus dilakoni, terus dikerjakan. Ya, sekali lagi, kalau boleh meningkat sedikit, kira-kira mulai dipelajari hal-hal tertentu, ya kan? Ini maksudnya apa? Supaya semakin lebih kuat lagi. Ini banyak sekali yang kita dapatkan. Jadi logika kita harus bisa sejalan dengan iman kita, maka kita akan menghasilkan tindakan yang tepat, kita akan menghasilkan tindakan yang benar. Amin. Itu yang dikatakan tadi, antara logikanya dan juga iman dia menjadi satu kesatuan yang pas, sehingga baik tutur katanya, baik rasionalnya itu akan lebih baik lagi, maka perbuatannya, tindakannya pun seperti yang bisa kita lihat, bahwa kalaupun ini tidak mungkin, kalaupun memang apa yang dikatakan oleh perwira itu memang tidak mungkin, tetapi di sisi lain ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa besok itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa, yang tadinya mahal menjadi murah. Ini bagaimana? Yang mana yang mau dijalani? Sementara kalau diam aja, iya, kalau benar-benar jadi, gitu kan. Kalau nggak jadi, ini ya nunggu waktu bisa mati nih. Tetapi kita bersyukur firman Tuhan mengatakan bahwa keempat orang ini melakukan tindakan yang benar. Kemudian kita lihat di 2 Raja-Raja 7 ayat 9 sampai 10. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini, hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja. Di ayat sebelumnya, mereka sudah mengambil bagian-bagian tertentu dan mereka bawa, mereka sembunyikan. Kemudian mereka pergi lagi, mereka ambil, mereka bawa. Tetapi ketika mereka sudah melakukan hal itu,
ada rasa yang tidak nyaman dalam kehidupan mereka. Kok kita saja yang bisa menikmati bagian-bagian ini, sementara ada orang-orang lain yang di dalam kota sana yang mereka juga kelaparan sama seperti kita, mereka juga butuh makanan ini. Sekarang bagian kita adalah kita pergi menyampaikannya untuk memberitahukan apa yang kita lihat, apa yang kita sudah dapatkan, apa yang sudah kita kumpulkan untuk kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Supaya teman-teman kita di sana itu tidak mengalami yang namanya kekurangan. Jangan sampai lagi ada orang-orang, ibu-ibu yang memotong anaknya demi untuk kelanjutan hidupnya. Itulah yang mereka lakukan. Walaupun respon daripada raja sah-sah saja, saya pikir, karena dia seorang raja, mungkin dia berpikir ini adalah sebuah strategi perang yang dilakukan oleh orang Aram. Karena kita ini kelaparan, jangan-jangan mereka itu sengaja meninggalkan kemahnya, kemudian mereka bersembunyi, namun ketika kita datang di sana maka mereka akan menyerang kita. Sah-sah saja dalam sebuah strategi perangan pada saat itu, gitu kan. Tapi yang menarik adalah akhirnya pun mereka pergi. Apa yang mau saya sampaikan adalah keberadaan kita, sekalipun kondisi ataupun keadaan kita mungkin tidak baik-baik saja, tetapi yang pasti yang jelas kita masih bisa berpikir rasional. Amin. Yang kedua, harusnya kita punya empati. Halo? Yang kedua, kita harus punya empati. Peristiwa baru-baru ini yang kita tahu sama-sama, Sumatera, ya kan, baik itu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, yang dilanda dengan bencana. Tapi sangat sayang ada pejabat pemerintah berkata bahwa apa yang terjadi di Sumatera belum dapat dikategorikan sebagai bencana nasional. Mau kayak apa harus dikategorikan bencana nasional? Apakah harus semua pada mati baru itu termasuk bencana nasional? Pemerintah daerah setempat saja pun sudah angkat tangan, sudah sampai menyampaikan surat pernyataan bahwa pemerintah daerah tidak mampu untuk menanggulangi bencana tersebut, ya kan? Tapi yang luar biasanya juga lagi, ada tokoh-tokoh nasional yang datang ke sana. Jadi saya mau ceritakannya teringat dengan peristiwa yang beberapa waktu lalu yang pernah viral, ada orang yang bawa sesuatu di pundaknya gitu kan, kemudian ditanya, apa itu Pak? Ini punya orang gitu kan. Ya, karena Bang Freddy pun pernah juga memposting hal seperti itu. Jadi ketika melihat video yang oleh pejabat tokoh nasional itu, saya bilang, wah ini ada-ada aja, ya kan? Ini mau menunjukkan empati atau apa nih, gitu kan? Atau mereka mau sensasi saja? Hanya dia dan Tuhan lah yang tahu, kan begitu ya? Tapi yang jelas yang pasti, kita harus belajar dari keempat orang penyakit kusta ini. Kalau mereka saja yang dikategorikan adalah orang yang terpinggirkan, adalah orang yang mungkin tidak diperhitungkan, tetapi ketika mereka mendapatkan berkat yang banyak itu, mereka tidak hanya untuk diri mereka sendiri, mereka tidak hanya untuk mementingkan kepentingan mereka untuk waktu jangka panjang ke depan, tetapi mereka masih memikirkan ada orang-orang lain, ada banyak orang yang satu dengan mereka, sebangsa dengan mereka, yang butuh dengan makanan juga, yang butuh dengan sebanyak kebutuhan-kebutuhan juga. Inilah yang menjadi persoalannya. Termasuk salah satu pejabat nasional yang menjadi ketua ini
Ketua Natal Nasional, dia mengatakan bahwa persembahan dari Natal nanti akan dipersembahkan, akan diberikan ke negara sana. Tapi sangat sayang dia menyampaikan itu karena berempati berdasarkan kemanusiaan, gitu kan. Sah-sah saja, tidak salah. Tapi sangat sayang dari semenjak peristiwa kejadian yang di Sumatera, pejabat tersebut tidak ada menyampaikan ungkapan bela sungkawanya, tidak ada menyampaikan ungkapan turut berduka citanya, dan tidak ada, ya jangankan untuk menggagas menyumbang mengumpulkan donasi gitu kan, ungkapan berbela sungkawanya aja tidak ada. Saya bilang, aduh, kemarin sebegitu semangatnya Anda gitu kan, bahwa persembahan Natal tahun ini akan dipersembahkan ke sana dari sisi kemanusiaan. Sah saja. Tapi mari kita sama-sama belajar berempati, sekalipun mungkin situasi kita tidak memungkinkan, sekalipun mungkin kondisi kita tidak memadai, tapi biarlah hati kita punya respon yang baik terhadap situasi ataupun terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita yang mungkin lebih parah daripada keberadaan kita. Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu, minimal kita bisa berdoa buat mereka. Amin. Kalaupun kita tidak bisa memberikan harta yang kita miliki, yang ya enggak semua gitu kan, tetapi apa yang ada pada kita ke mereka yang membutuhkan, minimal kita tidak berujar hal-hal yang tidak baik supaya itu tidak menjadi batu sandungan. Ketika 4 orang ini yang penyakit kusta ini, sekali lagi mereka survive bukan karena mereka hebat, mereka survive bukan karena mereka punya fasilitas yang bagus, mereka survive bukan karena kesehatan mereka yang sempurna, tetapi karena pola pikir mereka dan iman percaya mereka itu menyatu dan akhirnya mereka punya rasional yang baik dan akhirnya mereka bisa bertindak dengan tepat. Mereka survive bukan karena mereka banyak harta, tetapi empati yang mereka miliki, itulah yang membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang survive. Sekali lagi, kondisi fisik, kondisi ataupun keadaan apapun yang kita miliki, bisa saja tidak sangat baik bagi kita. Tetapi mari kita gunakan akal pikiran kita, iman percaya kita, dan juga biarlah itu punya empati yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, bisa dikatakan bahwa from zero to survive, kekurangan secara fisik bukan berarti tidak dapat berpikir rasional, terkucilkan bukan berarti tidak dapat bertindak dengan tepat, miskin tetapi memiliki empati, tersisihkan secara fisik bukan berarti tidak dapat menyisihkan materi kepada orang lain, tidak dianggap apa-apa tetapi bisa berbuat sesuatu. Amin. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami belajar daripada kebenaran firman-Mu dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-20. Kami boleh belajar dari tokoh Alkitab, dari 4 orang kusta ini, sekalipun namanya tidak disebut, tetapi kami bersyukur mereka boleh menunjukkan kualitas hidup yang mereka miliki. Mereka tidak dianggap, tetapi mereka memiliki gaya hidup yang luar biasa. Mereka bisa berpikir secara rasional dan bertindak dengan tepat. Dan mereka juga punya empati yang baik. Kami juga rindu Tuhan Yesus supaya kehidupan kami tetap survive di tengah-tengah situasi,
di tengah-tengah kondisi, di tengah keadaan yang sedang kami alami. Tapi biarlah Roh Tuhan yang ada pada kami menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menggunakan akal pikiran kami untuk menolong kami supaya kami berpikir secara rasional terhadap situasi, kondisi, keadaan yang ada, tetapi juga Roh Tuhan yang membangkitkan iman kami sehingga kami bisa berkata-kata dengan baik dan juga berbuat dan bertindak dengan baik, dan itu akan menghasilkan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan di dalamnya. Terima kasih Bapak Surga untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan aku berdoa supaya Tuhan sendirilah yang terus mengerjakan kebenaran firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan makan tubuh dan darah Tuhan. Kita buka dari 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. Dari 1 Korintus 11 dari ayat yang ke 20 sampai ke 32. Saya akan bacakan bagi kita. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang makan, yang lemah dan yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita makan perjamuan Tuhan, kita harus sadar bahwa kita sedang makan tubuh dan darah Tuhan. Perjamuan itu adalah untuk mengingat akan segala apa yang telah dilakukan Tuhan di kayu salib bagi kita. Itu adalah untuk mengingat apa yang sudah dikerjakannya. Dia sudah mati bagi kita, memberikan tubuhnya untuk kita. Dia sudah disalibkan bagi kita. Jadi kita harus menyadari bahwa tubuh Tuhan sudah diberikan bagi kita untuk kita
diselamatkan. Kita orang berdosa, kita sudah diselamatkan oleh tubuh Tuhan. Dan darah Tuhan Yesus juga sudah tercurah bagi kita. Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Darahnya itu sudah menguduskan kita. Darahnya itu sudah menebus dosa-dosa kita. Segala dosa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tidak ada lagi dosa-dosa kita. Kita harus sadar itu. Kita sudah diampuni Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengakui dengan jujur kalau kita saat ini masih ada yang berbuat dosa, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, aku masih berdosa, aku masih berbuat dosa Tuhan. Kita harus mengakui dengan jujur dan kita minta darah Tuhan Yesus mengampuni kita. Dan jikalau kita ada satu dengan yang lainnya sakit hati, tidak enak satu dengan yang lainnya, kita harus minta maaf satu dengan lainnya. Kita harus membereskan saat ini. Kalau ada satu dengan yang lainnya sakit hati, kekecewaan, kepahitan, kita harus minta maaf kepada saudara kita. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita semua bisa bersalah pada Tuhan. Kita bisa berbuat salah dan kita berbuat dosa. Oleh karena itu kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Kalau tidak, kita tidak bisa makan roti dan minum cawan itu. Kalau kita makan dan minum cawan itu tapi kita tidak mengakui tubuh Tuhan, kita masih menyimpan kepahitan, kita berdosa pada Tuhan dan kita akan kena hukuman dan kita akan sakit dan kita akan tidak ada yang sedikit yang mati. Kita akan mengalami itu. Oleh karena itu jangan kita bermain-main dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita bersih, bahwa kita sudah diampuni Tuhan, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Untuk itu bagi kita semua di sini, saya berikan waktu bagi kita. Saya berikan waktu 5 menit untuk kita membereskan salah satu dosa kita kalau kita ada kepahitan, kekecewaan dan kita akan satu dengan yang lainnya. Untuk itu saya berikan waktu kepada saudara 5 menit. Adakah di antara saudara kepahitan, kekecewaan? Ada sudah beres semua? Beres? Halo? Beres ya? Kalau beres berarti kita siap makan tubuh dan darah Tuhan. Oke? Kalau kita siap, mari kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita minta pelayannya bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan pelayannya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan ku sembah selama hidupku.
bersyukur untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Engkau sudah menyertai kami dan memberkati kami Tuhan dalam hidup kami dalam tahun ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang besar Tuhan terhadap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah menebus kami di kayu salib Tuhan. Engkau sudah menyerahkan tubuh-Mu Tuhan untuk kami, untuk menggantikan kami Tuhan. Sehingga kami dikuduskan oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Kami disucikan oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Kami serahkan waktu ini Tuhan kepada pekerjaan Roh-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan untuk kami menikmati perjamuan. Roh-Mu yang bekerja bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menikmati perjamuan ini. Tuhan Yesus mengambil roti dan Dia berkata, inilah tubuhku yang sudah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Yesus menyerahkannya kepada murid-muridnya. Dan kemudian Dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Minumlah masing-masing pemain kita. Mari kita menikmati perjamuan Tuhan dan kita memegang dahulu dan kita akan nanti makan bersama-sama. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri sudah mati bagi kami Tuhan. Engkau sudah memberikan tubuhmu Tuhan untuk kami Tuhan, untuk kami menikmati Tuhan. Engkau memberikan tubuh kami untuk kami makan Tuhan. Terima kasih juga untuk darahmu yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menguduskan kami dan memberikan kami hidup kekal. Dan kami akan memperoleh hidup yang kekal Tuhan nanti di sorga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu dan kami akan menikmati makanan ini. Terima kasih untuk roti ini Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu. Ini sudah diserahkan bagi kami dan kami akan menikmatinya dalam nama Yesus. Haleluya, mari kita makan teman. Mari kita angkat anggur. Dan dia berkata, inilah cawan yang baru yang sudah dipersembahkan bagi kita. Marilah kita makan dan minum cawan ini. Darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah bagi kita. Dia sudah menebus kita dan hidup kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan anugerah-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan untuk perjamuan ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan menyertai kita semua. Hanya Engkau dalam
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menuntun kami Tuhan sampai ke tempat ini Tuhan dengan selamat. Dan Engkau yang sudah mengurapi kami dan memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Roh-Mu yang terus bekerja atas kami, untuk Kau terus bekerja untuk kami terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Pak Sahat yang sudah menyampaikan firman-Mu. Roh-Mu yang terus bekerja bagi dia Tuhan, yang sudah mengurapi dia, maka dia Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Roh-Mu yang terus mengurapi dia, maka dia Tuhan untuk kedahsyatan-Mu Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas kami, Roh-Mu yang menaungi kami dan membawa kami untuk taat kepada firman-Mu, untuk kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan, dan kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Dan Kau terus memberkati kami Tuhan, mengurapi kami dalam segala apa yang kami kerjakan. Roh-Mu yang mengurapi kami dan memakai kami Tuhan. Pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang bekerja atas kami dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu terus dimasyhurkan dalam hidup kami, dan kami beritakan firman-Mu Tuhan lewat mulut kami Tuhan kepada banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.